Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa orang yang berbuat baik terhadap orang lain kadang justru mendapatkan balasannya dalam bentuk penderitaan. Ya, Anda tidak salah dengar. Sekali lagi, mengapa orang yang suka berbuat baik terhadap sesamanya kadang atau bahkan sering mendapatkan balasan dalam bentuk sebuah penderitaan. Begini loh, selama ini kan kita sering mendengar dan sudah menjadi sebut saja norma umum bahwa jika Anda baik terhadap orang, maka nanti Anda akan mendapatkan balasannya dalam bentuk sesuatu yang baik pula. Atau misalnya kalau Anda sering menolong orang, baik itu menolong bentuknya materi atau non-materi, sebut saja kalau materi gitu ya, maka Anda akan mendapatkan balasan berlipat ganda misalnya. Atau kalau Anda menolong orang sewaktu-waktu, nanti Anda juga akan ditolong orang. Belum tentu dari orang yang sama, bisa dari orang yang lain. Well, itu tidak sepenuhnya salah juga sih ya. Norma umum seperti itu, ya di dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang diyakini. Dan dalam prakteknya bisa juga terjadi gitu ya. Jika Anda sering menolong orang, mungkin Anda akan mendapatkan ganjaran yang juga baik. Tetapi sayangnya itu bukan suatu jaminan. Oke? Anda menolong orang, misalnya menolong materi, tetapi ketika Anda susah, belum tentu Anda ketika membutuhkan materi, Anda bisa mendapatkan bantuan seperti dulu Anda membantu orang secara materi. Malah ketika Anda susah, ya sepertinya tidak ada orang yang menolong Anda, walaupun di kemudian hari mungkin ada. Jadi intinya beginilah, tidak selalu dan tidak jaminan jika Anda berbuat baik terhadap seseorang, ya, tapi kemudian kita justru harus menderita, ya, itu menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Enggak, itu enggak aneh gitu. Alkitab mengajarkan bahwa jangan aneh atau jangan terkaget-kaget kalau Anda sudah berbuat baik terhadap sesama, tetapi Anda harus menderita karena Anda berbuat baik itu sudah dituliskan oleh Alkitab. Nah, kita lihat saja deh ya ayatnya ya. Di sini ada ayat 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
ayat ini berat gitu ya kalau untuk diamini gitu ya. Anda baca langsung Anda bilang amin. Nah, kalau Anda baca dan langsung bilang amin, makanya lain kali kalau Anda sudah berbuat baik sama orang tapi Anda harus menderita, ya amin. Karena ayatnya kan bilang begitu. Jadi begini, kita lihat yang ayat 20 ya. Kalau Anda menderita pukulan atau mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak baik karena kita berbuat dosa, ya kita nggak usah mengharapkan pujian karena kita dapat pukulan gitu ya. Itu maksudnya ayat 20. Kamu dipukul orang, ya, itu karena kamu berbuat dosa. Ya, Anda nggak perlu mengharapkan pujian. Ya memang sepantasnya Anda berbuat dosa, melakukan kesalahan, terus menderita pukulan. Terus Anda mau mengharapkan pujian. Ya, enggak bisa. Tetapi jika Anda berbuat baik tapi Anda menderita, nah itu patut dipuji ya. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kok gitu sih Pak? Bukannya kalau kita sudah berbuat baik sama orang, kalau orang bilang gitu ya, kita akan mendapatkan perlakuan yang baik pula. Kalau kita memberi bantuan secara materi diberkati berlipat ganda. Begitu Anda tidak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan Anda yang lakukan, Anda bersungut-sungut kepada Tuhan. Mana Tuhan? Percuma saya berbuat baik sama orang. Percuma saya bantu orang secara materi. Tapi begitu saya susah, saya tidak dibantu sama siapapun misalnya. Percuma saya tolong orang yang menderita kesusahan ini, kesusahan itu. Buang-buang waktu saya, tapi hidup saya malah menderita. Tapi di sini ayatnya bilang, itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau kita lihat di ayat 21-nya, di situ kita harus melihat contoh Kristus yang menderita karena kita. Iya, dia berbuat baik bagi kita kan, menebus dosa kita kan. Tapi dia dalam usahanya menebus dosa kita, dia berbuat baik kan. Tapi dia harus disalib. Nah, itu maksudnya ya, telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi jangan bersungut-sungut kalau Anda sudah berbuat baik sama orang, tapi Anda harus menderita. Lah karena Yesus sudah berbuat baik kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua, bahkan dia harus disalib. Dia sudah meninggalkan teladan. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya kamu, saya, dan kita semua mengikuti jejaknya. Jejak apa? Ya, nggak usah mengharapkan kalau kita sudah berbuat baik, maka kita harus diperlakukan seperti raja. Harus tidak menderita. Loh, nggak bisa aja Anda menderita. Nah, oleh karena itu, jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang yang sedang mengalami penderitaan. Kan kita sering dengar gitu ya, orang, wah dia hidupnya susah, pasti sedang dikutuk Tuhan, pasti banyak dosanya dia. Ya, jadi seakan-akan kalau Anda setiap melihat orang sedang kesusahan dalam bentuk apapun, kemudian Anda melabeli orang itu karena banyak dosa, sedang dikutuk Tuhan dan segala macam. Bisa saja betul gitu ya, karena dia melakukan kesalahan, dalam hal ini dosa juga sih ya, ujung-ujungnya dia harus menanggung akibatnya. Tetapi belum tentu dia susah karena dia berbuat dosa kan. Ayatnya bilang, Anda bisa berbuat baik tetapi bisa menderita. Dan itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kita jangan terlalu mudah untuk melabeli atau menghakimi orang yang sedang menderita dengan stigma misalnya, wah dia memang dosanya banyak sih, dia itu pasti sedang dikutuk. Belum tentu. Begitu pula jika Anda harus menderita padahal Anda sudah berbuat baik, jangan berkecil hati pula. Karena apa? Karena itu adalah kasih karunia pada Allah.
Ya, kenapa? Iya, karena Kristus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia sudah berbuat baik kepada kita, menebus dosa kita. Upahnya apa? Menderita, disalib di kayu salib hingga mati di kayu salib. Jadi, bukanlah sesuatu yang aneh. Sekali lagi, bukanlah sesuatu yang aneh jika Anda sudah berbuat baik dan untuk itu Anda harus menderita. Kalau itu terjadi, itu bukan berarti Allah meninggalkan Anda. Kan kadang-kadang kita suka bersungut-sungut ya. Tuhan, percuma dong aku sudah berbuat baik sama orang, tapi sekarang aku justru menderita. Aku justru difitnah. Padahal aku nggak pernah gitu Tuhan. Mencelakakan orang, membuat orang sengsara. Aku justru sering menolong orang, sering berbuat baik. Kenapa saya harus menderita? Lah, itu jangan mempertanyakan itu lagi. Karena ayat ini jelas, kalau itu terjadi, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Oke? Jadi, semoga ini lebih mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua, bahwa jika Anda sudah berbuat baik tetapi Anda menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah memberikan contoh, ya, dan dia sudah memberikan teladan. Malah deritanya lebih besar daripada derita kita, ya. Gak bisa kita menanggung derita seperti Tuhan Yesus itu. Oke? Oleh karena itu, kita juga harus mengikuti jejaknya, yaitu kalau kita menderita, kalau kita mendapatkan kesusahan karena berbuat baik, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Setuju? Ayat ini ayat yang bisa membelalakan mata kita bahwa ternyata bisa saja kita menderita karena berbuat baik. Tapi jangan lupa itu adalah kasih karunia pada Allah. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.